Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarli Sarlina dengan NIM C1C021209. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai SPT dan SSP. Baiklah, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai SPT. Pengertian SPT. SPT adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pajak, penghasilan, harta, objek pajak, atau kewajiban pajak lainnya yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT memuat informasi seputar jumlah pajak terutang serta pelunasan pajak yang telah dilakukan dalam periode tertentu. Segala informasi yang dituliskan dalam SPT harus benar, lengkap, dan jelas. Wajib pajak juga harus bertanggung jawab atas informasi yang tertera dalam SPT. Jika terdapat informasi yang tidak sesuai, Ditjen Pajak sebagai penyelenggara kegiatan pajak dapat meminta keterangan dan pertanggungjawaban pada wajib pajak. Surat oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban menurut peraturan perundang-undang perpajakan. Selanjutnya, jenis-jenis SPT. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kita mengenal dua jenis SPT, yakni yang pertama, SPT massa. SPT massa digunakan untuk melaporkan pajak dalam kurun waktu tertentu atau bulanan. Jenis pajak yang harus dilaporkan setiap bulan melalui SPT terdiri dari PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, pajak pertambahan nilai dan pajak atas penjualan barang mewah, pemungut PPN. Meski 9 jenis pajak di atas memiliki SPT massa, format tiap formulir pajak berbeda. Perbedaan format SPT massa tersebut berkaitan dengan tarif dan objek pajak yang berbeda untuk masing-masing jenis pajak. Yang kedua, SPT tahunan. Sesuai dengan namanya, SPT tahunan wajib dilaporkan setiap tahun atau pada akhir tahun pajak. SPT tahunan sendiri dibagi ke dalam dua kategori, yaitu SPT tahunan perorangan dan SPT tahunan badan. SPT tahunan perorangan pun masih dibagi lagi ke dalam 3 jenis formulir yang terdiri dari formulir SPT tahunan 1770, SPT 1770S, dan SPT 1770SS. Perbedaan antara 3 jenis formulir SPT tahunan tersebut terletak pada status kepegawaian seseorang, sumber penghasilan lain, serta besaran penghasilan wajib pajak setiap tahunnya. Formulir 1770 digunakan oleh wajib pajak berstatus pegawai yang memiliki sumber penghasilan lain, sedangkan pegawai yang penghasilan kurang dari atau sama dengan 60 juta rupiah per tahun dapat menggunakan formulir 1770 SS. Mereka yang berstatus pegawai dengan penghasilan lebih dari 60 juta diwajibkan melaporkan SPT tahunannya dengan formulir 1770S. Selanjutnya, fungsi SPT. Fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan yang pertama sebagai sarana untuk melaporkan jumlah pajak terutang. Yang kedua, melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam 1 tahun pajak. Fungsi SPT bagi pengusaha kena pajak. Yang pertama sebagai sarana untuk melaporkan PPN dan PPNBM. Yang kedua, melaporkan pengkreditan pajak masuk terhadap pajak keluaran. Yang ketiga, melaporkan pelunasan pajak oleh PKP dalam 1 masa pajak. Selanjutnya, bentuk dan isi SPT. Menurut bentuknya, SPT terdiri dari SPT dalam bentuk formulir kertas dan SPT dalam bentuk dokumen elektronik. Nah, dokumen elektronik ini biasanya disebut e-SPT atau yang langsung diisi di web disebut e-filing. Jika kita isi langsung di laman pajak, maka kita tidak perlu lagi datang ke kantor pajak. Bisa diisi di mana saja dan kapan saja. Isi SPT, nama wajib pajak, dan tahun PPh menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243 PKM 03 2014 harus memuat data. Yang pertama, jenis pajak. Yang kedua, nomor wajib pajak. Yang ketiga, masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Yang keempat, tanda tangan wajib pajak atau kuasa wajib pajak. Yang kelima,
jumlah peredaran usaha. Yang keenam, jumlah penghasilan termasuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Yang ketujuh, jumlah penghasilan kena pajak. Yang kedelapan, jumlah pajak yang terutang. Yang kesembilan, jumlah kredit pajak. Yang kesepuluh, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak. Yang kesebelas, jumlah harta dan kewajiban. Yang kedua belas, tanggal pembayaran pajak penghasilan, pasal 29 dan data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha wajib pajak. Selanjutnya, yang wajib mengisi SPT, yaitu yang pertama, setiap orang pribadi yang menerima penghasilan yang jumlahnya melebihi batas PTKP. Yang kedua, setiap badan yang didirikan di Indonesia atau yang berkedudukan yang terdiri dari PT, CV, persekutuan, koperasi, yayasan, BUMN, dan BUT atau bentuk usaha tetap. Selanjutnya, pembentulan SPT. Pengertian pembentulan SPT dapat diketahui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai perubahan ketiga atas dasar peraturan perubahan SPT tahunan. Dari undang-undang tersebut, diketahui bahwa pembentulan SPT adalah permohonan oleh wajib untuk merevisi laporan atas perhitungan dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Pembentulan SPT bisa saja terjadi ketika SPT tahunan yang dilaporkan ada yang ingin direvisi untuk tahun pajak yang sama. Pembentulan SPT sangat bermanfaat bagi setiap wajib pajak agar terhindar dari pemeriksaan pajak dan sanksi. Pembentulan SPT tahunan merupakan upaya dalam menjalankan penegakan hukum yang sesuai Undang-Undang Pengampunan Pajak Usai atau Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak Pasal 18. Jangka waktu pembentulan SPT bagi wajib pajak paling lambat 2 tahun sebelum kadaluarsa penetapan. Tata cara pembentulan SPT bisa langsung mendatangi kantor pelayanan pajak atau KPP tempat wajib pajak terdaftar. Selanjutnya, batas waktu penyampaian SPT masa. Jenis pajak PPh pasal 21, batas waktu penyampaiannya tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. PPh pasal 22, batas waktu penyampaiannya pada 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir dan pada tanggal 14 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. PPh pasal 22, batas waktu penyampaiannya pada 20 hari setelah masa pajak berakhir. PPh pasal 23 atau 26, batas waktu penyampaiannya pada tanggal 20 bulan takwim setelah masa pajak berakhir. PPh pasal 25, batas waktu penyampaiannya pada tanggal 15 bulan takwim setelah masa pajak berakhir. PPN dan PPNBM, batas waktu penyampaiannya yaitu pada akhir bulan setelah masa pajak, 14 hari setelah masa pajak berakhir, dan pada akhir bulan setelah masa pajak. Selanjutnya, penundaan penyampaian SPT dalam perpajakan Indonesia. Batas waktu permohonan penundaan atau perpanjangan waktu pelaporan SPT tahunan PPh wajib pajak OP atau wajib pajak badan ada aturannya. Wajib pajak OP dan wajib pajak badan dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan dalam tempo paling lambat 2 bulan setelah batas waktu penyampaian SPT PPh. Ketika mengajukan permohonan penundaan atau perpanjangan SPT, yang pertama membuat pemberitahuan perpajakan SPT tahunan secara tertulis. Seperti dijelaskan sebelumnya, permohonan itu disampaikan dalam formulir yang sudah baku atau dalam bentuk data elektronik. Jangan lupa masukkan dokumen lampiran yang diminta dan diserahkan ke kantor pelayanan pajak sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan berakhir. Yang kedua, formulir permohonan itu harus ditandatangani oleh wajib pajak atau pihak kuasa yang ditunjuk. Jika pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan diurus dan ditandatangani oleh kuasa wajib pajak, maka harus dilampirkan surat kuasa. Yang ketiga, wajib pajak harus menjelaskan alasan mengapa memerlukan kelonggaran waktu. Alasan ini disertai ke dalam kolom yang tersedia pada formulir 1770 atau 1771. Setelah dokumen permohonan penundaan atau perpanjangan penyampaian SPT tahunan dan lampirannya siap, selanjutnya akan dilakukan proses penyerahan. Dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 21 PJ 2009
Tentang tata cara penyampaian pemberitahuan perpanjangan surat pemberitahuan tahun disebut dalam pasal 5. Selanjutnya, sanksi terlambat atau tidak menyampaikan SPT. Yang pertama, alpa. Untuk alpa yang disebabkan oleh tidak menyampaikan dan menyampaikan SPT tidak benar, sanksinya kurungan pidana 1 tahun dan denda 2 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar. Yang kedua, untuk percobaan, penyalahgunaan NPWP atau NPDKP, menyampaikan SPT tidak lengkap, tidak benar dalam rangka restitusi atau kompensasi. Sanksinya pidana 2 tahun atau denda 4 kali jumlah restitusi atau kompensasi. Yang ketiga, untuk sengaja, tidak mendaftarkan diri, tidak menyampaikan SPT, SPT tidak benar, pembukaan palsu, tidak setor pajak yang dipungut. Sanksinya pidana penjara 6 tahun dan denda setingginya 4 kali jumlah pajak terutang. Yang keempat, untuk pengulangan, sengaja syarat belum lewat 1 tahun selesai menjalankan sanksi pidana sudah berbuat lagi. Sanksinya pidana 2 kali. Yang kelima, menyampaikan SPT tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi administrasi sebesar 100.000. SPT masa bulanan PPh dan 500.000 SPT masa bulanan PPN. Untuk tahunan 100.000 SPT orang pribadi dan 1 juta untuk SPT badan. Yang keenam, jika SPT yang telah disampaikan dibetulkan sendiri, dikenakan sanksi 2% sebulan maksimal 24 bulan atas jumlah PKB. Selanjutnya, masuk ke pembahasan mengenai SSP. Pengertian SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Setiap SSP hanya bisa digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran untuk 1 jenis pajak, 1 masa atau tahun pajak, 1 surat ketetapan pajak, surat tagih pajak, surat ketetapan PBB, surat tagihan PBB, atau 1 surat keputusan atas upaya hukum yang mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Setiap penyampaian SSP harus menggunakan 1 kode akun pajak dan 1 jenis setoran pajak. Selanjutnya, fungsi SSP. SSP adalah unsur penting dari kegiatan penyetoran atau pembayaran pajak. Berikut adalah fungsi dari surat setor pajak atau SSP pajak. Yang pertama, SSP sebagai tanda bukti pembayaran pajak dari wajib pajak. Yang kedua, bukti pengesahan yang diberikan oleh pejabat kantor penerima pembayaran. Yang ketiga, sebagai validasi oleh pihak yang berwenang. Yang keempat, surat atau dokumen telah terjadinya penyetoran pajak. Yang kelima, pengganti bukti potong. Yang keenam, berfungsi juga sebagai bukti pungutan pajak. Selanjutnya, batas waktu penyampaian SSP. PPh pasal 4 ayat 2, pajak yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetorkan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Untuk pajak yang harus dibayarkan sendiri, pajak harus disetor paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, kecuali ada ketetapan lain dari Menteri Keuangan. PPh pasal 15, pajak yang dipotong oleh pemotong harus disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Untuk dibayar sendiri, maka batas penyetorannya adalah tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. PPh pasal 21, pajak yang dipotong oleh pemotong harus disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. PPh pasal 23 dan PPh pasal 26. Pajak yang dipotong oleh pemotong harus disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. PPh pasal 25. Pajak ini harus dibayarkan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. PPh pasal 22 PPN atau PPN dan PPNBM atas impor. Pajak ini harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk dan dalam hal bea masuk yang ditunda atau dibebaskan. PPh pasal 22 PPN atau PPN dan PPNBM atas impor.
harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor. Untuk pajak ini yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai, maka batas penyetorannya adalah 1 hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak. PPh Pasal 22. Untuk pajak yang dipungut oleh bendahara, maka harus disetorkan pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja negara atau belanja daerah. Pajak ini dibayarkan dengan menggunakan surat setoran pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara, PPN atau PPN dan PPNBM. Pajak yang terutang dalam satu masa pajak harus disetor paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum penyampaian SPT masa. Untuk pajak yang pemungutnya merupakan bendahara pemerintahan atau instansi yang ditunjuk, penyetorannya paling lambat adalah tanggal 7 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. PPh Pasal 25. Untuk wajib pajak dengan kriteria tertentu atau Pasal 3 Ayat 3B Undang-Undang KUAP yang melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT masa harus dibiayai paling lama pada akhir masa pajak berakhir. Selain itu, batas waktu juga ditentukan berdasarkan jenis pajak yang akan disetorkan. Sekianlah presentasi dari saya mengenai materi SPT dan SSP. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.